Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Hidayanti dengan NIM G201-23054. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 5 algoritma yang diterapkan pada aplikasi C++, di mana setiap algoritma akan didefinisikan oleh fungsinya masing-masing. Pada bagian pertama, kita bisa melihat terdapat 3 hashtag yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu IOStream sebagai input-output standar. Yang kedua ada vektor digunakan untuk tipe data vektor, sedangkan pada algoritma untuk menggunakan fungsi algoritma seperti sweep. Di dalam C++, using namespace digunakan untuk menghindari penulisan nama namespace secara eksplisit di setiap tempat dalam code. Void bubble sort digunakan untuk mendeklarasikan fungsi bubble sort yang mengurutkan elemen pada vektor secara ascending. Parameter vektor in and r adalah referensi ke array yang akan diurutkan. In n sama dengan r size digunakan untuk menyimpan ukuran array dalam variabel n. For pada ++i untuk memastikan semua elemen terurut setelah iterasi. Sedangkan for pada ++j untuk membandingkan elemen yang berdekatan. Dan pada n-1 kurang i, memastikan elemen yang sudah diurutkan tidak dibandingkan lagi. Pada if dan sweep, pada indeks j lebih besar daripada elemen berikutnya, artinya untuk menukar posisinya menggunakan sweep. Pada fungsi binary search, mendeklarasikan fungsi binary search untuk mencari elemen dalam array terurut. Const vector in and r yaitu array input tidak akan diubah, sedangkan untuk in target adalah nilai yang dicari, sedangkan in left dan in right untuk menentukan rentang pencarian atau indeks awal dan akhir. Pada while and in untuk loop berjalan selama rentang pencarian valid, dan in mid untuk indeks tengah dari rentang. Jika elemen tengah sama dengan target, kembalikan true. Jika elemen tengah lebih kecil dari target, fokuskan pencarian pada bagian kanan, left sama dengan mid plus 1. Jika lebih besar, fokuskan pada bagian kiri, right sama dengan mid kurang 1. In Fibonacci, if return, artinya jika n lebih kecil atau sama dengan 1, kembalikan ke n. Return Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2 untuk menghitung nilai Fibonacci ke n dengan menjumlahkan dua nilai sebelumnya. Fungsi XCD, greatest common divisor atau faktor persekutuan terbesar, in HCD, in A, in B, while B sama dengan 0 untuk menggunakan algoritma Euclidean untuk mencari GCD dua bilangan A dan B. Loop berjalan selama B tidak sama dengan 0. In temp sama dengan B, artinya temp menyimpan nilai B sementara. A% B menggantikan nilai B dengan sisa pembagian. Ketika B sama dengan 0, kembalikan A sebagai HCD. Void Margui vector in and r, in left, in mid, in right. Untuk menggabungkan dua subarray yang sudah terurut menjadi satu array yang juga terurut. Parameter vector in and right, array input yang akan diurutkan, sedangkan in left, indeks awal subarray, in mid, indeks tengah subarray, in right, dan indeks akhir subarray. Vektor in ln1 dan rn2, di mana ln1 sebagai array sementara untuk menyimpan elemen dari subarray kiri, dan rn2 sebagai array sementara untuk menyimpan elemen dari subarray kanan. Pada baris 47 digunakan untuk menghitung ukuran subarray. In n1 untuk ukuran subarray kiri dari left hingga mid, dan untuk n2
sebagai ukuran subrey kanan dari mid plus 1 hingga right. Untuk for in yang pertama atau loop pertama untuk menyalin elemen dari array ke subrey kiri, dan loop kedua untuk menyalin elemen dari R ke subrey kanan. I sama dengan 0 dan J sama dengan 0, K sama dengan left digunakan untuk menggabungkan subrey, di mana I adalah indeks untuk iterasi pada subrey kiri, J untuk subrey kanan, dan K pada array utama. Pada while baris ke-52, artinya selama masih ada elemen di kedua subrey, jika elemen di subrey kiri lebih kecil atau sama dengan elemen di subrey kanan, salin elemen L1 ke R dan increment I dan K. Jika tidak, salin ke elemen RG ke RK dan increment J dan K. While pada baris ke-57, artinya jika masih ada elemen tersisa di subrey kiri, salin semuanya ke R. Sedangkan pada baris ke-58, jika masih ada elemen tersisa di subrey kanan, salin semuanya ke R. Void mager sort berfungsi untuk mengurutkan array menggunakan pendekatan divide and conquer. Vector in and R sebagai array input yang akan diurutkan, in left sebagai indeks awal array, in right sebagai indeks akhir array. If leaf kurang dari right, artinya jika leaf kurang dari right, maka array masih memiliki lebih dari satu elemen dan perlu dibagi lagi. In mid untuk menghitung indeks tengah untuk membagi array menjadi dua subrey. Menghindari overload dengan rumus left plus right, atau 2 diganti menjadi left plus right. Pada baris ke-64 untuk mengurutkan subrey kiri dan 65 untuk mengurutkan subrey kanan. Selanjutnya, setelah kedua subrey terurut, gabungkan keduanya menggunakan fungsi merge. Fungsi main dalam program C++ adalah sebagai titik awal eksekusi dari sebuah program. Artinya, ketika program dijalankan, eksekusi akan dimulai dari fungsi ini. In choice artinya variabel choice digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang akan dimasukkan oleh pengguna. Do untuk menampilkan menu dan meminta input pengguna. Loop akan terus berjalan hingga pengguna memilih opsi keluar. Selanjutnya, pada baris ke-73 itu sebagai tampilan menu. Pada baris ke-84, pemilihan algoritma switch case, yaitu menentukan algoritma yang akan dijalankan berdasarkan input pengguna. Pada case 1 atau bubble sort, array arth data berisi angka acak yang akan diurutkan menggunakan algoritma bubble sort. Elemen dari arth data disalin ke dalam vector in R. Cetak array asli menampilkan elemen R sebelum diurutkan. Panggil fungsi bubble sort untuk mengurutkan array secara ascending. Dan yang terakhir, cetak array terurut untuk menampilkan elemen R setelah diurutkan. Case 2 binary search, yaitu adalah array yang sudah terurut secara ascending. Elemen sorted R data disalin ke dalam vector in sorted R. Meminta pengguna untuk memasukkan angka yang ingin dicari atau target. Panggil fungsi binary search untuk mencari elemen target dalam sorted R. Jika ditemukan, cetak found. Jika tidak ditemukan, akan tercetak not found. Case 3, Fibonacci, meminta pengguna untuk memasukkan angka n untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Panggil fungsi Fibonacci, yaitu menghitung bilangan Fibonacci secara rekursif, dan menampilkan hasil Fibonacci ke n. Case 4, SCD, Greatest Common Divisor, atau faktor persekutuan terbesar. Meminta pengguna untuk memasukkan dua angka A dan B. Lalu, panggil fungsi
untuk menghitung grades common divisor dari A dan B menggunakan metode iteratif. Lalu ditampilkan hasil HCD dari kedua angka tersebut. Case 5 and last, yaitu merge sort. Pada case ini, array orthosort data terisi angka acak yang akan diurutkan menggunakan merge sort. Elemen orthosort data disalin ke dalam vektor in orthosort. Cetak array asli, menampilkan elemen orthosort sebelum diurutkan. Lalu panggil fungsi merge sort mengurutkan array orthosort secara rekursif. Lalu cetak array terurut, yaitu menampilkan elemen orthosort setelah diurutkan. Case 6 yaitu opsi leave atau keluar, menampilkan pesan bahwa program telah selesai, atau mengakhiri loop dengan nilai choice sama dengan 9. Default case, jika penggunaan memasukkan pilihan di luar rentang 1-6, maka program akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta input ulang. While choice, artinya loop akan terus berjalan hingga pengguna memilih opsi 6. Return 0, artinya program selesai dijalankan. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil compile and run dari fungsi ini. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.